Perkenalkan, saya EM Memawati dengan NIM 2281404012. Saya dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas A semester 7. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Cirebon Studies yang diampu oleh Bapak Basyaron SAG MPD. Selamat menyaksikan. Oke semuanya, halo semuanya. Selamat datang dalam video pembahasan mengenai salah satu kesenian tradisional khas Cirebon yang unik dan syarat sejarah, yaitu Angklung Bungko. Nah, dalam video berdurasi 10 menit ini kita akan membahas mengenai asal-usul, fungsi, perkembangan hingga pelestarian kesenian Angklung Bungko sebagai bahan dari identitas budaya masyarakat pesisir Cirebon. Nah, Angklung Bungko berasal dari Desa Bungko, Kecamatan Kapatakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kata Bungko merujuk langsung pada nama Desa Bungko, tempatnya di Desa Bungko. Nah, masyarakat Bungko itu merupakan komunitas masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. Menurut cerita masyarakat setempat, Angklung Bungko itu sudah ada sejak masa Kesultanan Cirebon. Pada masa itu, angklung digunakan untuk memotivasi para nelayan dan dijadikan hiburan rakyat ketika musim paceklik. Jadi, sejak awal, Angklung Bungko bukan hanya alat musik, tapi juga simbol semangat dan juga kebersamaan antar warga. Berbeda dengan angklung Sunda pada umumnya, Angklung Bungko memiliki bunyi yang lebih keras dan ritme yang lebih cepat. Instrumen utamanya itu adalah angklung bambu, biasanya terdiri dari 3 atau 4 tabung bunyi. Dalam pementasannya, Angklung Bungko sering dipadukan dengan alat musik pendukung seperti dogdog, kendang, kecerek, dan gong kecil. Jumlah pemainnya biasanya antara 5 atau 10 orang, tergantung format pertunjukannya. Nah, pada masa lampau, Angklung Bungko berfungsi sebagai hiburan rakyat para nelayan, terutama menjelang dan sesudah melaut. Dan yang kedua, untuk pengiring upacara adat, misalnya sedekah laut ataupun nadran. Nah, yang ketiga, media syiar budaya dan kebersamaan antar warga, dan menjadi simbol semangat dan doa untuk keselamatan. Selain itu juga, kesenian ini juga dijadikan bagian dari ritual meminta rezeki berlimpah kepada Tuhan, dihiasi doa, tarian, dan ungkapan rasa syukur. Pertunjukan Angklung Bungko biasanya dikombinasikan dengan tarian yang energik. Para penari mengenakan kostum tradisional khas nelayan dan memerankan kehidupan pesisir, mulai dari bekerja, semangat kebersamaan hingga rasa syukur. Iringan musiknya memiliki tempo cepat dan juga dinamis. Semangatnya menggambarkan kehidupan rakyat yang sederhana dan kuat, seperti gotong royong dan tidak mudah menyerah. Nah, memasuki era modern, Angklung Bungko itu sempat mengalami penurunan peminat. Generasi muda yang lebih tertarik pada hiburan modern dan banyak seniman senior yang tidak sempat menurunkan ilmunya. Namun, berkat upaya masyarakat, pemerintah daerah, dan komunitas seni, Angklung Bungko mulai diperkenalkan kembali melalui festival budaya, pentas sekolah, dan ajang pelestarian adat.
Beberapa cara yang kini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan angklung bungko. Yang pertama yaitu mengadakan sanggar pelatihan anak dan remaja. Yang kedua, menampilkan angklung bungko dalam acara resmi daerah. Yang ketiga, mendata kelompok pelestari di desa Bungko dan sekitarnya. Yang keempat, membuat dokumentasi, penelitian, serta festival budaya. Yang terakhir, memadukan angklung dengan kreasi musik modern. Nah, kesenian ini tuh mengandung nilai-nilai seperti gotong royong, rasa syukur, semangat bekerja keras, kebersamaan masyarakat pesisir, dan juga identitas lokal dan kebanggaan daerah. Nilai-nilai inilah yang membuat angklung bungko tetap relevan di masa kini. Nah, penari dalam angklung bungko itu adalah laki-laki yang mengenakan ikatan kepala batik, bajunya itu putih, keris, dan kain batik. Gerakannya yaitu tariannya itu sangat dinamis dan juga agresif dan menunjukkan semangat dan juga gaya peperangan yang kuat. Lalu upacara kesenian ini itu ditampilkan untuk berbagai upacara adat seperti nadranan, syukur laut, munjung atau ziarah makam keramat, serta acara hajatan ataupun hiburan. Nah, menurut cerita masyarakat setempat, angklung bungko itu sudah ada sejak masa Kesultanan Cirebon. Nah, pada masa itu, angklung digunakan untuk memotivasi para nelayan dan juga dijadikan hiburan rakyat ketika musim paceklik. Jadi, sejak awal, angklung bungko itu bukan hanya alat musik, tapi juga simbol semangat dan kebersamaan antar warga. Nah, teman-teman, ini adalah contoh tarian angklung bungko yang ada di Desa Bungko, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Nah, teman-teman, itu saja mungkin ya untuk video kita kali ini. Nah, itu di situ videonya banyak orang-orang yang sedang menyawel ya. Nah, oke, teman-teman. Jadi angklung bungko itu bukan hanya alat musik tradisional saja, tetapi juga warisan budaya penuh makna yang mencerminkan kehidupan masyarakat di pesisir Cirebon. Melestarikan angklung bungko itu berarti menjaga sejarah, tradisi, dan jati diri bangsa. Semoga video ini menambah pengetahuan dan juga menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya di Indonesia. Jika kita tidak menjaga kesenian daerah, siapa lagi? Nah, terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video budaya berikutnya. Bye-bye.